Salam kasih dan damai sejahtera atas nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Guru serta seluruh siswa sekalian. Kita bersyukur oleh karena Tuhan masih menolong dan menyertai kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa menikmati kemurahan anugerah Tuhan. Dan kita akan memulai chapel kita pada pagi hari ini. Kita memohon pertolongan Tuhan atas chapel kita sehingga kita semua diberikan hikmat dan berkat dari Tuhan melalui chapel kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, yang mulia, yang hidup, dan yang bertahta atas segala sesuatu. Pagi hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu atas kehidupan kami serta kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menikmati sekali lagi persekutuan dengan Engkau melalui chapel kami pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan kiranya Engkau mengurapi kami semua dan menguduskan serta melayakkan kami sehingga chapel ini akan sungguh-sungguh berfaedah bagi kami dan menolong kami untuk mengalami perjumpaan dan pertumbuhan secara spiritual. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan chapel ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dan juga siswa-siswi terkasih. Kita akan segera memulai chapel siswa pada hari ini. Pertama-tama saya ingin menyapa kalian semua. Apa kabarnya? Saya yakin kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Mari sebelum kita memulai chapel pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaanmu di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai chapel pada hari ini. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji, memuliakan-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up,
shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. And singing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see Him. Jesus, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see Him. Yes, singing, holy, holy, holy. Open the holy, holy, holy. I want to see holy, holy, holy. I want to see. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, singing. Holy, 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 holy. Open the eyes. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. One more time. Holy, holy, singing holy, 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 holy. You are holy, holy. I want to see you. Siswa-siswi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian, Do You Have Room? The journey far, a weary pair, they sought for shelter from the cold night air. Some place where she could lay her head, where she could give her babe a quiet bed. Was there no room, no corner there, in all the town, a spot someone could spare? Was there no soul come to their aid, a stable bear? Was there the family stay? Do you have room for the Savior? And do you seek Him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come in light? Would you have sought the light? Do you have room? A
star arose, a wondrous light, a sign from God. This was the holy night. In beds of you would go to see the babe who came to rescue you and me. This child divine is now a king, the gift of life to all the world he brings, and all mankind is saved from doom. But on that night for him there was no room. Do you have room for the Savior? And do you see him now? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd, or as wise as men of old? Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room? Will you come tonight? Will you seek the light? Do you have room? Seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, apakah kita memiliki tempat bagi Dia? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jimmy Padede. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih Kau memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang membukakan hati dan telinga kami untuk mendengarkan. Kami siap untuk mendengar, kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak remaja sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur boleh mendengarkan firman yang mengingatkan kita kembali tentang pentingnya mengetahui kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Mari kita siapkan hati sebelum kita membaca kitab suci, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Lihatlah setiap kami ya Tuhan, meskipun kami tidak langsung bertemu dengan pengkhotbah dan satu dengan lain, tapi kami mohon Tuhan yang berkati kami, berkati dengan hati yang diberikan untuk Tuhan, berkati dengan hidup yang akan diarahkan oleh Tuhan. Tolong setiap kami untuk menikmati firman, dan kami boleh kenal siapa Tuhan. Tolong kami, tolong juga hamba-Mu yang berbicara, biarlah Tuhan yang urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita melihat dari Injil Yohanes. Saya mau kita baca Injil Yohanes, saya akan bacakan bagi kita semua. Injil Yohanes dari pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-35 ya, sampai ayat yang ke-38. Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 38. Saya bacakan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Anak-anak sekalian, kita bersyukur karena Tuhan mempunyai
bijaksana yang penting mau dibagikan di dalam bacaan kita pada hari ini. Karena di dalam ayat yang kita baca, terutama di dalam ayat yang ke-38, ada kalimat pertama yang dicatat oleh Yohanes yang berasal dari mulut Tuhan Yesus. Dan kalimat pertama dari Tuhan Yesus di Injil Yohanes adalah kalimat pertanyaan. Dia tanya, apakah yang kamu cari? Wah, kita semua bingung. Kenapa kalimat pertamanya adalah kalimat pertanyaan? Lalu kenapa yang ditanya adalah apakah yang kamu cari? Banyak orang cari banyak hal dalam hidup. Ada yang cari uang, ada yang cari dapat pacar, ada yang cari sukses, ada yang cari diterima sama teman-teman, diterima oleh masyarakat, diterima oleh orang-orang sebagai orang yang diakui hebat. Ada yang ingin mendapatkan harta untuk diwariskan ke generasi yang berikut. Macam-macam. Banyak orang mau ini, mau itu, cari ini, cari itu. Tetapi tidak ada yang sadar kalau sebenarnya yang paling penting untuk mereka cari adalah Allah. Karena kalau bukan Allah yang dicari, maka kehidupan manusia pasti kosong. Tidak ada isi. Hati kosong, hidup kosong, arah hidup kosong, iman kosong, pikiran kacau, dan tidak ada jaminan juga kekuatan pengharapan. Karena tidak ada pengharapan kalau bukan dari Tuhan. Nah, maka banyak orang tersesat dalam hidup karena tidak tahu apa yang harus dicari. Termasuk seorang teolog yang sangat penting yang hidup di dalam abad yang kelima, yaitu seorang bernama Agustinus. Waktu dia ada di Milan, dia adalah seorang hamba Tuhan yang belum mau bertobat waktu itu. Dia belum jadi hamba Tuhan, dia masih melawan Tuhan, tapi dia akan dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Wah, ini benar-benar membingungkan ya. Tuhan pilih dia jadi hambanya, Tuhan mau pakai dia luar biasa, tapi sebelum dia bertobat, dia masih melawan Tuhan. Mamanya berdoa, oh Tuhan tolong supaya anakku Agustinus ini bisa jadi orang yang taat kepada Tuhan. Tapi dia nggak mau, dia benci kekristenan, dia hina kekristenan. Tapi di Milan, dia dengar ada orang jago pidato, jago khotbah. Wah, Agustinus senang. Karena Agustinus adalah seorang yang dalami bidang studi namanya retorika. Dan di dalam ilmu retorika dia belajar bagaimana cara meyakinkan orang dengan bicara. Apa argumennya? Apa yang membuat orang yakin? Bagaimana menyampaikan? Harus bicara seperti apa? Strukturnya bagaimana? Teraturnya harus bagaimana? Itu semua dia selidiki. Maka waktu dia dengar, ada pendeta, khotbahnya bagus, retorikanya hebat. Wah, Agustinus kaget. Saya mesti dengar orang ini, karena orang ini katanya retorikanya hebat. Siapa namanya? Dia seorang hamba Tuhan, namanya Ambrosius. Agustinus heran. Hamba Tuhan, maksudmu dia orang Kristen? Dia pendeta, khotbah di gereja. Iya Agustinus, dia bagus sekali retorikanya. Enggak mungkin lah. Orang Kristen kan tidak pintar. Mana ada yang ngerti retorika? Oh, Agustinus yang ini ngerti. Coba kamu datang dulu, dengar, lihat. Lalu pelajari, kamu akan tahu dia hebat. Wah, Agustinus nggak mau datang karena malu. Bagi dia agama Kristen itu agama rendah. Tapi dia terus diganggu hatinya. Ayo, kamu mau tahu retorika, kamu mau hebat dalam pidato, belajar dari orang ini. Ya sudah, maka dia datang, kemudian dia dengar Ambrosius khotbah. Wah, dia sangat tersentuh. Karena Ambrosius berbicara dengan jujur, dengan tulus. Meskipun retorikanya bagus, kalimat-kalimatnya bagus, argumennya teratur. Tetapi ada hal yang lain yang Agustinus tidak mengerti. Ada kuasa dan kehangatan firman Tuhan disampaikan dari mulut hamba Tuhan ini. Agustinus tidak mengerti, ini tidak ada dalam teori dari retorika. Harus bagaimana pidato, harus bagaimana berargumen. Ini ada sesuatu yang lebih. Ini bukan cara, ini bukan teknik. Ada kehangatan yang masuk ke dalam hati Agustinus. Tiap kali Ambrosius berbicara tentang Tuhan, tiap kali dia bicara tentang juru selamat, tentang Allah, tentang Kristus, tentang pekerjaan Roh Kudus, tentang bagaimana orang-orang percaya kepada Tuhan, hatinya menjadi hangat. Dia rasa senang dengar Ambrosius. Tanpa sadar, dia mulai dengar berita Injil dari Ambrosius, membahas surat Roma, membahas Injil, membahas kitab di Perjanjian Baru, membahas kitab di Perjanjian Lama. Tiap-tiap kali Agustinus mulai dengar dan mulai terganggu hatinya. Dia pikir dia sudah tahu untuk apa hidup. Dia pikir dia sudah ngerti senang itu ada di mana. Saya sudah tahu kok,
Senang itu adalah kalau saya pintar, saya dikagumi orang, saya senang. Kalau saya punya uang banyak, saya senang. Kalau saya punya cukup kehidupan yang menunjang saya senang. Jadi senang itu karena pintar. Senang itu karena kaya. Senang itu karena dipuji oleh orang-orang. Itu aja kok, nggak susah. Dan saya sudah dapat uang. Saya sudah dapat ilmu. Saya sudah lama dipuji orang. Kok masih kosong ya? Apa yang kurang dari hidup saya? Kenapa aku rasa kosong? Ini mulai mengganggu dia. Sehingga dia mulai berpikir, jangan-jangan apa yang dikatakan Ambrosius itu benar ya. Mungkin saya memang harus cari yang lain, yaitu Kristen mungkin. Mungkin aku harus belajar jadi Kristen. Mungkin aku harus belajar untuk percaya Tuhan Yesus. Ini sangat mengganggu dia, tapi dia tahu hati dia kosong. Maka waktu dia terus dengar, dia bergumul. Dengar khotbah, dia pikir. Dengar khotbah, hatinya goncang lagi. Banyak orang dengar khotbah, biasa. Dengar khotbah, abaikan aja. Dengar khotbah, ini nanti didengar lagi. Bosan. Dengar khotbah itu bosan. Tapi ada orang-orang yang Tuhan berkati dengan pikiran jernih. Mau tangkap apa yang Tuhan mau katakan. Lalu mulai cari tahu, apa sih yang Tuhan mau bicarakan kepada saya? Apa yang Tuhan mau saya ketahui tentang dia? Agustinus mulai merasa, Tuhan mau dia ngerti kalau dirinya itu kosong. Agustinus tidak sadar dirinya kosong. Tapi kemudian dia mulai berpikir, wah saya hidupnya kosong. Saya sudah dapat segala yang saya mau, tapi kenapa saya tetap rasa hidup itu tidak ada arti? Aku bisa pakai kekayaan, kepintaran, dan penerimaan orang untuk dapatkan apapun yang saya mau. Saya mau hidup enak, gampang, gajiku besar. Saya mau dapat pacar cantik, gampang. Banyak orang sudah antri mau dijadikan istri saya kalau saya mau. Banyak orang mengagumi saya, apalagi yang kurang. Tetapi Agustinus tetap merasa ada yang masih belum dia dapat. Dia terus dengar Ambrosius dan dia rasa ini sepertinya yang saya kurang. Tapi Agustinus langsung bertobat? Tidak, dia keraskan hatinya. Dia mulai berpikir, saya tidak tentu harus dengar kalimat dari Ambrosius. Ini kan saya cuma mau pelajari retorika. Saya cuma mau tahu teknik menyampaikan orasi, menyampaikan pidato. Itu aja. Saya tidak perlu pesannya. Saya tidak mau percaya Injil. Saya tidak mau percaya kekristenan. Saya menghina agama mamaku. Mamanya ikut Agustinus sampai ke Milan untuk terus dorong anaknya. Ayo nak, pergi ke gereja. Ayo datang beribadah. Agustinus tetap ngotot, tidak. Kekristenan adalah agama orang bodoh. Karena percaya hal-hal yang sangat remeh dan rendah. Saya tidak mau terima. Tapi mamanya tidak putus asa berdoa. Terus doa tiap malam. Tuhan, tolong sadarkan anakku kalau hatinya kosong tanpa Tuhan. Bikin dia mengerti hidupnya kosong kalau tidak ada Tuhan. Dia terus doa. Anaknya seperti tidak bertobat. Maka tiap malam doa nangis, doa nangis, doa nangis. Anak tidak juga bertobat, bikin dia sangat tertekan. Dia datang ke gereja bertemu Ambrosius. Lalu dia tanya kepada Ambrosius, saya ini sudah nangis tiap malam. Tapi Tuhan seperti belum jawab doa saya, anak saya masih gak mau jadi Kristen. Ambrosius menghibur dia dengan mengatakan, jangan takut ibu. Ibu nangisnya sampai begini tiap malam. Masakan Tuhan tidak dengar? Ayo, punya imanlah. Tuhan pasti mau panggil anakmu. Tuhan kasihan sama dia. Yakin, doa lagi ya. Lalu ibu itu menjadi lebih tenang. Tapi Agustinus menjadi makin tidak tenang. Mamanya lebih tenang, Agustinus makin gelisah. Mamanya berdoa, Agustinus tidak mau kekristenan. Mamanya doa, Agustinus tetap keras hati. Mamanya tetap doa, Agustinus mulai goyah. Mamaku begitu cinta Tuhan, dan mamaku begitu cinta aku. Mama yang cinta aku bikin aku terharu. Aku tidak boleh sembarangan tolak mama. Mama begitu cinta saya. Masakan mama mau saya jadi buruk? Berarti kekristenan memang harus saya pikirkan lagi. Agustinus mulai gelisah dan dia tidak bisa tenang. Dia coba belajar ilmu pengetahuan dari ajaran Neoplatonisme. Aliran filsafat yang populer saat itu. Tapi dia tetap tidak tenang. Dia sudah pernah belajar dan jadi ahli agama Manikeisme. Dan dia tetap tidak tenang. Dia tidak tahu dia ini siapa. Saya agama apa ya? Saya agama Manikeis? Bukan, saya tidak tenang di situ. Saya Neoplatonis? Bukan, saya tidak tenang di situ. Saya Kristen? Bukan, saya juga tidak tenang di situ. Saya tidak tahu saya ini siapa. Banyak anak remaja seperti itu. Sudah beragama tapi tidak tahu identitasnya.
sudah beragama, tapi cari penerimaan dengan cara yang gelisah. Engkau menderitakah? Engkau sengsara? Engkau bingung hidup mau kemana? Engkau goyah karena engkau tidak tahu apa yang akan memberikan kekokohan di dalam mengenal siapa dirimu. Agustinus juga begitu. Banyak anak remaja yang pintar, yang hatinya tulus, yang jujur, mau cari kebenaran, tapi jadi gelisah karena belum menemukan kebenaran. Ada anak remaja hidupnya cuma sembarangan, yang penting senang, pesta-pesta, main-main sama teman, keluyuran, tidak pernah pikir tentang hidup. Tapi ada anak-anak remaja yang sangat bijaksana, tapi belum dapat jawaban. Bijaksana karena cari tahu, apa makna hidup ya? Aku ada di dunia, untuk apa ya? Kenapa aku ada? Kenapa Tuhan ciptakan aku? Kenapa aku harus jadi anak remaja yang punya kemampuan belajar? Kenapa aku diberikan otak yang jernih? Kenapa aku diberikan ini itu? Kenapa berkat Tuhan melimpah dalam hidup saya? Apa yang harus saya lakukan? Ada anak-anak remaja yang bijaksana yang mulai cari tahu di mana saya bisa menemukan makna hidup. Di mana aku bisa tahu siapa diriku, jati diriku dengan kokoh dan jelas. Maka kalau ada anak-anak remaja seperti itu dengar khotbah ini, ingat Agustinus juga mirip kamu. Orang ini sangat pintar dan dia gelisah hidupnya. Karena dia tidak tahu bagaimana bisa tenangkan hati dengan identitas yang jelas. Siapa sih saya? Saya Agustinus, itu nama saya. Saya seorang yang ajar filsafat, itu pekerjaan saya. Saya seorang ahli retorika, itu bidang studi yang saya pelajari. Tapi siapa saya ya? Saya bisa jadi tenang itu kalau bagaimana? Dia tidak bisa tenang hidupnya. Maka meskipun dia adalah orang sukses di kota Milan, dia terus pikir, dulu saya tinggal di Afrika Utara. Dulu saya tinggal di tempat yang jauh dari sini, di daerah namanya Tagaste. Di sana dari kecil saya menolak mama, saya tidak mau Kristen. Dari kecil saya terus cari apa yang bisa menyenangkan saya. Saya pernah dulu waktu kecil jalan-jalan dengan teman-teman, lihat ada buah pir yang kelihatan enak, begitu bagus. Langsung saya bilang teman-teman, ayo kita curi. Dia dan teman-teman langsung manjat pagar, panjat pohon, ambil buah lalu lari. Sudah lari, satu teman tanya, ini ada buah pir yang sudah kita curi, mau dimakan? Agustinus bilang, enggak, saya enggak lapar. Kamu mau makan? Enggak, saya enggak suka pir. Loh, kalau kita enggak mau makan pir, kita tidak suka pir, kenapa curi ya? Semua bingung. Lalu Agustinus jawab, saya tadi ya mau curi karena saya senang melawan hukum. Aku senang kalau aku bisa melanggar. Aku senang berdosa. Wah, Agustinus jadi sadar. Dia merenung waktu dia sekarang di Milan. Waktu dulu masih kecil, saya pernah lakukan dosa mencuri. Kenapa saya lakukan? Karena saya senang. Aku senang maka aku kerjakan. Dia mulai gumulkan lagi. Bukan cuma waktu kecil. Waktu dia sudah remaja, dia juga langgar perintah dari mamanya. Dia lawan apa yang mamanya katakan. Mamanya bilang, hidup baik-baik ya. Jangan main-main di dalam hubungan dengan perempuan. Jangan ikuti hawa nafsumu. Jangan lampiaskan hawa nafsumu. Tahan dirimu. Jangan kuasai semua hal yang jelek untuk kamu jalani. Jangan biarkan pikiranmu terus menjadi kotor dan penuh dengan hawa nafsu seksual. Jangan, jaga dirimu. Tapi Agustinus tidak peduli. Dia lampiaskan keinginannya. Dia terus hidup dalam hawa nafsu. Dia terus lampiaskan hawa nafsu seksnya. Dia nggak ngerti kenapa dia terus lakukan itu. Baru sekarang dia sadar karena itu menyenangkan. Jadi Agustinus mulai sadar, manusia kejar apa yang menyenangkan bagi dia. Apa yang bikin senang itu saya kejar. Berarti kesenangan manusia itu sudah tercemar. Apa yang saya senang itu tidak tentu apa yang baik. Yang saya senang bisa merusak diri saya, bisa menghancurkan diri saya. Kalau begitu Agustinus mulai khawatir. Bagaimana cara rubah kesenangan ya? Bagaimana aku rubah kesenangan? Lalu di tengah-tengah kesepiannya dia duduk di sebuah taman. Dia renungkan terus. Renungkan apa yang mamanya pernah bilang. Renungkan apa yang hamba Tuhan pernah katakan, yaitu Ambrose. Dia renungkan khotbah-khotbah yang dia dengar. Lalu dia mulai sadar. Tuhan adalah sumber keindahan sebenarnya. Tuhan itu menyenangkan. Loh, aku kok gak sadar ya. Dia mulai kosong, tapi sekarang mulai ada harapan. Dia mulai bergumul, tapi sekarang dia mulai pikir ada jalan keluar. Dia sudah lama mencari, dan sekarang dia mulai sadar. Mungkin ini jawaban dari apa yang dia cari. Maka dia terus cari tahu bagaimana aku bisa mengerti lebih dalam. Lalu mulai muncul suara dalam hatinya.
kamu harus cari tahu kekristenan. Kamu harus kenal Tuhan Yesus. Hatinya mulai rasa gelisah. Lalu dia mulai sadar di dalam hatinya ada kebutuhan yang tidak bisa dipuaskan akan Tuhan. Dia mesti cari Tuhan, tapi gimana? Dia mulai stres, dia mulai cambak rambutnya sendiri, tarik-tarik karena tertekan. Dia mulai bertingkah seperti orang gila. Lalu di tengah-tengah kegelisahannya ada anak-anak nyanyi lagu. Ambillah, bacalah, ambillah, bacalah. Agustinus kaget. Ini lagu nyanyian anak-anak, tapi dia merasa seperti ini adalah perintah Tuhan kepada dia. Dia merasa Tuhan suruh dia ambil dan baca. Ambil apa ya? Baca apa ya? Dia langsung lari ke rumahnya. Dia ketemu ada Alkitab milik temannya yang tinggal di situ. Dia langsung ambil, dia buka di Roma pasal 13. Dan di situ dia baca, hari sudah hampir terang. Sudah jauh malam, sudah mau terang lagi. Sudah jauh malam, sudah mau pagi. Tinggalkan perbuatanmu yang cemar. Agustinus sadar dia selama ini hidup dalam kegelapan. Dia perlu terang. Dia perlu terang supaya bisa hidup. Di mana bisa dapat terang supaya hidup. Di mana ada hidup yang menghasilkan terang. Dia sangat gelisah. Tapi kemudian dia sadar terang satu-satunya hanya mungkin diperoleh di dalam Kristus. Karena di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Wah, Agustinus sangat senang. Dia sadar dia mau jadi Kristen. Aku mau bertobat, balik dari hidupku dan sekarang menjadi Kristen yang mencintai Tuhan. Anak-anak sekalian, mencintai Tuhan itu penting. Karena kalau tidak kamu akan lihat kekristenan sebagai agama kewajiban. Harus. Mesti. Wajib. Aduh, kalau saya hidup penuh dengan aturan harus, wajib. Bukankah itu bikin saya tertekan? Sebenarnya agama Kristen itu agama apa sih? Kalau kamu ditanya temanmu, "Hei, kamu orang Kristen bukan?" Lalu kamu jawab, "Ya, saya Kristen." Lalu temanmu tanya, "Kristen itu apa sih? Apa yang diajar oleh agama Kristen?" Banyak orang jawab, "Beragama Kristen berarti jalankan kehendak Tuhan, jauhi larangannya. Taati perintahnya, jauhi larangannya. Pokoknya jangan berdosa, berusaha hidup suci, nanti mudah-mudahan masuk surga." Begitukah kekristenan? Tidak. Kekristenan membongkar isi hati kita. Dan menunjukkan betapa tersesatnya kamu sudah hidup. Anak-anak sekalian, hidupmu sudah tersesat. Tapi dunia kita kasih tahu, enggak, kamu enggak tersesat kok. Kamu sudah oke, kamu baik, kamu super, kamu hebat, kamu dahsyat. Enggak ada yang perlu dirubah. Sudahlah, jangan khawatir, kamu tenang, senang-senang aja. Tapi kalau kamu diberitahu kamu baik, padahal kamu tidak baik, yang beritahu kamu baik itu jahat. Kalau kamu sudah luka, lalu dokter bilang, kamu nggak luka, nggak usah diobati, sana pulang. Itu dokter jahat. Kalau kamu ada tumor, lalu kamu datang ke dokter, "Dok, ini saya ada bengkak, tolong atasi." Lalu dokter bilang, "Kamu sudah super, kamu hebat, kamu luar biasa, sana pulang. Nggak perlu pikirkan penyakitmu." Itu dokter jahat. Dunia ini jahat, karena dunia beritahu kamu sudah oke, kamu hebat, kamu baik apa adanya, kamu super, kamu dahsyat. Saudara, Tuhan jujur kepada kita dan kasih tahu, kamu masih penuh dengan kekosongan. Apa yang kamu cari? Itu pertanyaan Tuhan Yesus ketika murid-muridnya mau ikut dia. Apakah yang kamu cari? Anak-anakku sekalian, apa yang kamu cari? Apa yang kau mau dalam hidupmu? Apakah itu benar-benar akan berikan hidupmu limpah, penuh kesenangan, penuh sukacita, penuh damai? Agustinus sudah dapat semua kok. Siapa di sini pintar seperti Agustinus? Saya ragu kalau ada. Karena Agustinus di dalam sejarah gereja dianggap sebagai salah satu bapak gereja. Paling brilian pikirannya. Dia punya tulisan mempengaruhi gereja sampai sekarang. Maka kalau ada orang mengatakan, Agustinus itu adalah seorang teolog yang terbaik, mungkin kita akan setuju. Tulisan dia adalah tulisan paling baik dalam kekristenan di luar Alkitab ya. Alkitab tentu tulisan yang paling utama karena Tuhan yang memberikan. Tapi selain Alkitab, tulisan Agustinus adalah tulisan yang paling menggugah sepanjang sejarah gereja. Dia adalah orang yang sangat pintar. Dia mendapatkan pengakuan di kota Milan pada waktu abad ke-5. Kota Milan adalah kota yang paling diakui di dalam kebudayaan dan pendidikan pada waktu itu. Jadi Agustinus sudah punya semua kok, tapi kenapa tetap kosong ya? Kalau ada anak-anak bilang, saya rasanya hidupnya kosong. Kenapa kosong? Mungkin karena belum kaya. Nanti kalau kaya baru saya senang. Saya sekarang masih miskin, makanya aku rasa kosong. Tidak, kaya tidak bikin hidupmu penuh.
Kalau kamu mengatakan, habisnya saya penuh penderitaan, hidupku merana, banyak penyakit, sedih, orang tua benci saya miskin, gak punya apa-apa, makanya saya tidak senang. Itu pun tipuan. Bukan perubahan nasib yang bikin kamu jadi senang. Oh, tadinya aku tidak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Tadinya bodoh jadi pinter. Tadinya ditolak jadi diterima. Siapa bilang itu bikin senang? Agustinus sudah alami dan dia tetap kosong hidupnya kok. Kalau begitu bagaimana aku mengerti apa yang harus aku cari? Kamu cari apa? Jika engkau disuruh mencari sesuatu, tapi yang kau sibukkan dirimu adalah engkau coba cari hal yang sampah, itu bodoh. Jika engkau sibukkan dirimu untuk cari hal tidak bermakna, kamu rugi. Rugi hidup yang dijalani untuk pencarian tidak penting. Coba cari hal yang paling penting. Lalu coba gumulkan apa yang aku perlu ya. Anak-anak sekalian, apa sih yang Tuhan mau berikan? Tuhan mau berikan dirinya untuk membuat engkau punya identitas. Nah, ini yang menjadi tema yang harus kita pahami dalam kehidupan Kristen. Identitasmu siapa? Anak sekolah? Itu bukan identitas, itu adalah statusmu di dalam pekerjaan, di dalam studi. Siapa kamu? Namamu? Bukan, namamu ya namamu. Tapi siapa kamu tidak bisa ditentukan dengan teori dari manusia. Siapa kita itu hanya mungkin diberikan oleh Allah. Allah yang beritahu dan memberi kepada kita identitas kita. Siapa kita? Identitas kita ini siapa sih? Alkitab mengatakan kamu yang percaya Kristus adalah anak-anak Allah. Oh, jadi aku jadi anak-anak Allah? Ya, aku jadi anak-anak Allah karena apa? Karena Allah memberikan Kristus menjadi milikmu. Karena Kristus mencintai engkau, maka engkau bisa mencintai Dia. Karena Kristus mengasihi engkau, maka engkau menjadi anak-anak Bapa di surga. Ini status yang lebih penting dari apapun. Status dan identitas yang lebih penting dari apa yang dunia ini tawarkan. Identitas dari mana? Dari sorga. Kenapa dari sorga? Karena yang berhak memberikan identitas kepada kita adalah Allah yang sudah menciptakan kita. Karena Allah menciptakan saya, maka identitas saya berasal dari Allah. Karena Allah yang memberikan identitas ini kepadaku, maka aku tidak bisa cari di tempat lain. Aku hanya mungkin mendapatkan ini dari Allah. Tapi anak-anak sekalian, dunia ini coba rebut kita supaya kita tidak cari identitas sejati. Kalau ditanya apakah yang kau cari, dunia ini akan kasih jawaban, cari kaya, cari mobil bagus, cari pacar cantik, cari hidup yang penuh dengan kemewahan. Kita disingkirkan dari mencari identitas, lalu berusaha untuk hidup membeli identitas yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia ini tawarkan identitas, dunia ini tawarkan bahwa kalau kamu pakai produk ini kamu akan menjadi seperti idolamu dan kita pikir itu identitas kita. Oh, saya sangat kagum artis ini, saya sangat kagum atlet ini. Identitasku adalah aku ingin seperti dia. Aku ingin seperti orang yang aku kagumi ini. Tapi itu membuat kamu jadi kosong dan sempit. Karena engkau tidak diciptakan untuk dipenuhi oleh orang lain. Hatimu kosong kecuali Tuhan memberikan dirinya untuk hidup di dalam engkau. Maka ketika kita kembali ke Injil Yohanes ya, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis ikut Yesus, Yesus menoleh dan tanya, apakah yang kamu cari? Murid-murid itu langsung mengatakan, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Loh, kok murid-murid cari tempat di mana Yesus tinggal? Kenapa? Karena mereka mau tinggal bersama dengan Dia. Murid-murid itu ingin berdiam bersama dengan Kristus. Mereka ingin tinggal bersama dengan Yesus. Kenapa penting untuk tinggal bersama dengan Kristus? Karena Kristus mau membagi kehidupan ilahi, kehidupan Bapa di surga melalui kehadirannya. Anak-anak sekalian, kita ini hidup untuk apa sih? Kamu hidup untuk kaya kah? Kamu hidup untuk sukses? Kamu hidup untuk dikagumi orang? Berapa besar itu menjadi sesuatu yang bahagia? Enggak besar. Kamu mungkin senang kalau kamu pintar, kamu senang kalau kamu diakui, tapi itu tidak memberikan kamu ketenangan, damai, dan juga kesenangan karena dicintai oleh Allah. Kalau kamu bisa kerjakan hal yang mengagumkan, yang kagum sama kamu tidak mencintaimu kok. Banyak orang cuma kagum, tapi begitu orang yang mengagumkan itu tidak mengagumkan lagi. Orang yang tadinya kagum pun akhirnya buang orang itu. Banyak orang mengatakan, saya kagum sama si A karena dia pintar. Begitu A ternyata gagal dalam ujian, yang tadinya kagum langsung pindah. Udahlah, gak jadi kagum sama dia. Apa gunanya dikagumi oleh orang-orang yang tidak mencintai? Tapi Injil mengatakan Allah mengasihimu, dan karena Allah mengasihimu, maka Dia mau memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Wah, hidup berkelimpahan, seperti apakah itu? Hidup berkelimpahan adalah hidup hanya boleh dialami di dalam Kristus.
Tidak ada kemungkinan seorang bisa memperoleh kedamaian dan kelimpahan hidup jika bukan di dalam Kristus. Kenapa hanya bisa di dalam Kristus? Karena Kristus membawa kemuliaan Allah, membawa relasi dengan Allah di sorga untuk dialami oleh manusia di bumi. Ini ditulis di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-1 dan seterusnya. Dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Coba pikirkan betapa besarnya ini. Yesus bersama dengan Allah sebelum dunia dijadikan. Lalu dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bapa mencipta melalui Yesus Kristus. Kalau segala sesuatu dijadikan oleh Kristus, maka segala sesuatu berfungsi karena diatur oleh Kristus. Ini namanya dijadikan oleh. Di dalam bahasa Yunani, ini ambil dari bahasa Ibrani. Menjadikan itu bukan cuma sekadar membuat jadi ada ya. Menjadikan itu juga identik dengan memelihara. Menjadikan dan memelihara, itu satu. Kalau Allah cuma bisa menjadikan tapi tidak sanggup melihara, nggak ada gunanya dong. Tuhan menjadikan langit dan bumi, tapi langit dan bumi hancur karena Tuhan tidak bisa pelihara. Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang bukan cuma mencipta, tapi Allah juga adalah Allah yang membuat ciptaannya berfungsi sebagaimana seharusnya, sehingga manusia yang tinggal di bumi boleh menikmati ciptaan itu. Tuhan akan membuat kelimpahan di dalam ciptaan, supaya manusia boleh menikmati Tuhan. Jadi Allah adalah Allah yang mencipta, dan Allah adalah Allah yang memelihara ciptaannya. Dan di dalam Injil Yohanes pasal pertama dikatakan sang firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu menjadikan segala sesuatu. Jadi Allah Bapa mencipta segala sesuatu. Bersama dengan Yesus Kristus sang firman juga mencipta segala sesuatu. Bersama dengan Roh Kudus pribadi ketiga dari Tritunggal juga menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu dijadikan. Ini berarti segala sesuatu ditopang, dipelihara oleh Tuhan. Untuk apa Tuhan pelihara semua? Supaya di dalam kesempurnaannya nanti, segala yang Tuhan ciptakan memberikan kelimpahan bagi manusia. Nah itu sebabnya hanya Kristus yang bisa memberikan kelimpahan itu. Tapi kenapa Tuhan belum mau memberikan? Karena ada satu hal yang harus Dia kerjakan untuk membuat seluruh ciptaan ini menjadi limpah. Apa yang harus dilakukan? Dia harus menghakimi. Penghakiman harus diberikan. Baru bisa ada hal yang baik terjadi. Oh saya ngerti Pak. Jadi harus ada penghakiman ya. Mesti ada hakim, lalu ada jaksa, kemudian ada pengacara, lalu ada terdakwa, kemudian ada juri. Begitu ya Pak? Bukan. Oh bukan. Berarti pakai sistem Belanda ya. Ada hakim, ada terdakwa, ada jaksa, ada pengacara, dan nanti hakim yang putuskan. Begitu? Bukan. Lalu penghakiman itu apa? Anak-anak sekalian perhatikan. Penghakiman di dalam pengertian kitab suci adalah cara untuk membuat seluruh ciptaan berjalan sebagaimana mestinya. Apakah ciptaan berjalan sebagaimana mestinya? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada dosa. Lalu bagaimana Tuhan mengatasi dosa? Dengan menghakimi. Apa itu menghakimi? Menghakimi itu berarti memastikan supaya apa yang berjalan baik menjadi baik, dan apa yang mengganggu segala sesuatu yang diciptakan berjalan baik, yang mengganggu itu harus disingkirkan. Itu penghakiman. Maka ketika Tuhan menghakimi, Tuhan akan menyingkirkan apa yang merusak, yang tidak adil, yang jahat, yang kejam, yang penuh hawa nafsu cemar, itu akan Tuhan singkirkan. Itulah pengadilan. Jadi pengadilan terjadi dengan membuat adanya pemisahan antara orang benar dengan orang fasik, antara ciptaan yang berfungsi limpah dengan ciptaan yang sudah kacau dan rusak. Ciptaan yang kacau dan rusak akan diperbaiki, dan siapapun yang bikin rusak, dia akan dihakimi oleh Tuhan. Maka Tuhan akan menghakimi orang berdosa. Tapi anak-anak sekalian, kita semua tahu orang berdosa. Berarti kita akan dihakimi juga kah? Aku akan dihakimi Tuhan. Aku banyak salah. Aku jahat, aku penuh pikiran cemar, aku penuh hawa nafsu, aku penuh jiwa berontak, aku seenaknya sendiri, aku egois, aku tidak adil, aku kejam, aku punya banyak sekali dosa. Kalau begitu aku akan disingkirkan oleh penghakiman Tuhan. Di dalam Injil dikatakan tidak, karena kalau engkau percaya Kristus, engkau akan tahu Kristus tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan yang hilang.
Kristus tidak datang untuk menghakimi, tapi Kristus datang untuk memulihkan orang berdosa yang dia cintai, yang mau percaya kepada dia, untuk ditebus dan dijadikan suci. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Sebelum kau bertemu Kristus, hatimu tidak akan tenang, karena engkau tidak berada di dalam identitasmu yang sejati. Kalau seekor ikan yang harusnya berenang di air, lalu engkau pindahkan dia, angkat lalu taruh di daratan yang kering, dia mati. Demikian jiwamu. Jiwamu diciptakan untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kebenaran yang harus diperjuangkan di dunia ini. Maka ketika engkau tidak lakukan itu, engkau mati. Jika engkau tidak di dalam Tuhan, engkau pasti mati secara batin. Maka banyak orang kosong hidupnya, batinnya tidak ada apa-apa yang bisa memuaskan dia. Tapi dia ditipu oleh dunia ini. Karena dunia ini mengatakan, sudah, kamu kejar aja harta, kamu kejar aja prestasi, kamu kejar aja pekerjaan yang baik, nanti juga jadi tenang sendiri. Tapi harta, pekerjaan yang baik dan prestasi yang harus memang dikejar, itu tidak memberikan kepuasan. Kamu belajar, lalu kamu dapat ranking 1, tetap tidak memberikan kepenuhan, masih ada hal yang kosong tetap. Engkau harus belajar, engkau harus berusaha. Engkau mesti jadi orang yang tanggung jawab di dalam studi. Tetapi tetap meskipun kau harus jalankan tanggung jawab itu, tetap itu tidak memberikan kepenuhan. Lalu bagaimana bisa mendapatkan kepenuhan itu? Yohanes mengatakan, jika Kristus berdiam bersama dengan kamu. Sudahkah anak-anak berdiam bersama dengan Kristus? Atau anak-anak lebih pilih untuk berdiam di dalam keadaan yang lain, berdiam di tengah-tengah dunia bersama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan untuk menyenangi hidup di dalam hura-hura yang besar. Banyak orang seperti ini dan akhirnya hidupnya jadi kosong dan terhilang. Jangan seperti ini. Saya tidak mau engkau jadi orang seperti ini yang hidup sembarangan, buang segala hal yang baik untuk kerjakan apa yang jahat. Buang semua pengenalan akan Tuhan untuk hidup di dalam cara yang cemar. Itu bodoh. Mari tinggalkan hidup yang cemar. Mari datang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu indah, begitu agung, dan penuh dengan kelimpahan yang bisa membuat kita hidupnya limpah. Kamu mau belajar ilmumu, studi. Jangan lupa segala hikmat, segala kedalaman hikmat, dan segala rahasia hikmat ada pada Kristus. Ketika engkau sedang belajar, engkau akan mulai kagum bahwa setiap pengertian yang ada di dalam alam, atau yang di dalam dunia ilmu sosial, atau yang ada di dalam ilmu bahasa, ilmu matematik, ilmu sains, apapun, engkau akan tahu bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan di dalam dunia untuk kita pelajari dan nikmati. Baru engkau sadar, pemilik ilmu pengetahuan adalah Tuhan. Dan Tuhan menjadikan Kristus kepala atas segala hal yang benar. Kristus adalah sumber kebenaran, bahkan dia sendiri adalah kebenaran. Berarti setiap hal yang aku pelajari di dalam pengetahuan yang Tuhan Yesus bagikan kepadaku. Ya, itulah yang terjadi. Engkau sedang belajar melalui Roh Kudus yang sedang bimbing engkau, dan Roh Kudus itu adalah pemberian yang Tuhan izinkan kita nikmati. Jadi waktu anak-anak belajar, anak-anak sedang menikmati Kristus sebenarnya, tapi kita belum sadar waktu itu. Waktu engkau lihat alam yang indah, engkau sedang melihat Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam ciptaan yang indah ini. Engkau sebenarnya sedang menikmati Tuhan. Ketika engkau mendapatkan cinta kasih dari orang tua, engkau sedang mendapatkan cicipan dari cinta Tuhan yang jauh lebih besar dari cinta orang tuamu, yang engkau boleh cicipi di dalam cinta orang tuamu. Ketika engkau menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, kesulitan, penderitaan, engkau akan sadar Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan topang, dan Tuhan beri kekuatan. Baru engkau sadar seluruh hidup bisa dijalani untuk menikmati Tuhan. Waduh, ini berita besar sekali ya. Jadi aku boleh menikmati Tuhan. Aku boleh hidup di dalam kelimpahan yang besar dari Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika engkau rela meninggalkan kehidupan dunia yang penuh dengan kekosongan dan kecemaran untuk menikmati Tuhan yang menjadikan engkau miliknya. Jadi saya tinggalkan dunia untuk mendapatkan Tuhan. Tapi setelah saya mendapatkan Tuhan, saya akan kembali ke dunia untuk berjuang bagi Tuhan di dalam dunia ini. Inilah berita Natal, inilah Injil. Jadi bagaimana? Sekarang saya penuh dengan keinginan menikmati dosa. Saya mau bertobat. Saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Begitukah caranya? Ya. Setelah saya datang kepada Tuhan Yesus, maka saya akan hidup bersama Dia. Dia akan menjadi milikku dan aku jadi milik Dia. Aku dicintai oleh Dia dan aku mau belajar cinta Dia. Betulkah begitu? Betul. Setelah aku dicintai Dia, aku harus kembali ke dunia. Aku harus kembali ke sekolahku. Aku harus kembali studi. Aku harus kembali di tengah-tengah keluargaku. Aku harus kembali ke tengah-tengah teman-temanku di sekolah, teman-temanku di rumah, supaya aku menjadi saksi Kristus
yang hidup di dalam kelimpahan karena dicintai oleh Tuhan. Coba anak-anak sekalian pikirkan, kenapa Agustinus rasa hidupnya kosong? Karena dia tidak menemukan cinta yang dari atas, cinta yang dari sorga, cinta yang melampaui segala cinta yang ada di dunia. Ketika Agustinus mencari penerimaan, dia tidak puas. Karena dia hanya mungkin dipenuhi dengan penerimaan dari atas, yaitu dari Allah. Allah yang saya cari, Allah yang akan memberikan hidup yang limpah kepada saya. Ini yang Agustinus gumulkan. Maka setelah dia putuskan saya mau jadi Kristen, orang pertama yang dia temui adalah mamanya. Dengan terharu dia datang ke mamanya, lalu mengatakan, "Mama, aku sekarang sudah Kristen loh." Mamanya kaget. "Aku doakan kau tiap malam. Sekarang akhirnya kau jadi Kristen?" Agustinus bilang, "Iya." "Kok bisa?" Agustinus mengatakan, "Karena aku disentuh hatinya oleh Tuhan." Tidak ada yang lebih indah dari dia, tidak ada yang lebih mulia dan penuh dengan cinta kasih ketimbang Tuhanku. Selama ini aku cari cinta dari dunia, penerimaan dari dunia, kekuatan hidup dan juga identitas dari dunia. Wah, itu semua kosong. Akhirnya sekarang aku sadar, aku hanya mungkin dapat itu dari Tuhan. Sebab Tuhan mencintai aku dan menjadikan dia milikku. Menjadikan aku pun menjadi miliknya. Dan anak-anak sekalian, ini yang saya mau kamu ketahui sekarang. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari tahu, mari kenali siapa dia. Mengenal Kristus jauh lebih indah daripada mengenal apapun yang dunia ini tawarkan. Engkau senang karena uang, tapi uang tidak mencintai engkau balik. Di dalam Injil Yohanes pasal 10, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mati bagi domba-dombanya." Adakah uang rela mati bagimu? Uang bahkan gak punya hidup kok. Siapa yang rela berkorban bagimu? Siapa yang rela mengatakan, "Aku mencintai engkau, memberikan apa yang kau perlukan dengan cara aku berkorban bagimu"? Hanya Tuhan Yesus yang lakukan itu. Kalau engkau sudah tahu hanya Tuhan Yesus yang lakukan itu, kenapa tidak cari dia kalau begitu? Kenapa tidak cintai dia? Engkau sudah lama mengabaikan Tuhan Yesus, maukah engkau bertobat sekarang? Engkau sudah lama mengabaikan dia, maukah cinta dia lagi hari ini? Maukah hari ini engkau datang kepada dia? Maukah hari ini engkau sadar segala kecemaran dosa tidak memberikan engkau kesenangan, bukan? Senang sementara tapi kosong setelah itu. Senang sementara tapi hampa setelah itu. Hidup dalam dosa tidak memberikan kesenangan, belanja tidak memberikan kesenangan, beli mobil baru tidak memberikan kesenangan, beli rumah baru tidak memberikan kesenangan, lalu apa yang bisa berikan kesenangan? Engkau akan sadar hidup itu kosong jika engkau tidak lari kembali kepada Tuhan. Jika engkau tidak bertobat dan kembali ikut Tuhan, engkau akan sadar hidup itu kosong. Dan ketika engkau rasa hidup kosong, engkau akan sadar tidak ada jalan mengisi kekosongan itu. Cari di mana? Cari di dunia? Tidak bisa. Cari di dalam penerimaan? Tidak bisa. Cari di dalam pengetahuan? Tidak bisa. Siapa bisa penuhi? Hanya ketika Tuhan yang cintanya melampaui segala sesuatu, rela mencintai engkau yang tidak layak. Hanya ketika Tuhan yang mencintai dengan rela berkorban mati di atas kayu salib, mencintai engkau. Hanya waktu itu engkau bisa mempunyai kepenuhan lagi. Jadi jangan cari dengan cara yang salah. Ketika ditanya, apakah yang kau cari? Hati-hati jangan jawab yang salah. Jika engkau mengatakan saya cari uang, uang tidak berguna, engkau tidak dapat cinta dari uang. Ketika mengatakan aku cinta pacarku, aku ingin dia mencintai saya. Cinta pacarmu bukan cinta dari surga. Oh, cinta orang tua pun bukan cinta dari surga. Lalu cinta siapa cinta dari surga? Cinta Allah. Cinta Allah itu cinta dari surga. Tapi Allah agama mana ya? Agama Islam, agama Hindu, agama Buddhis, agama apa? Cinta yang sejati adalah cinta yang mau hadir. Itu sebabnya cinta sejati hanya terdapat di dalam diri Kristus. Karena dia adalah anak Allah yang di sorga, tapi dia rela jadi manusia. Dia rela datang ke sini. Dia mau hadir. Dia mau being here. Dia mau hadir di sini. Dan itulah yang membuat Kristen satu-satunya yang mengajarkan tentang agama dan kasih yang sejati. Kasih Tuhan dicurahkan kepadaku di dalam Kristus. Kasih Kristus diberikan kepadaku dengan dia rela berkorban mati di atas kayu salib. Kasihnya yang membuat dia rela mati adalah kasih yang menghidupkan. Karena setelah itu dia bangkit. Jadi Yesus yang berinkarnasi jadi manusia. Yesus yang rela mati di atas kayu salib.
Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga adalah Yesus yang bisa memberikan kasih kepadamu dengan penuh kelimpahan untuk membuat engkau penuh pengharapan sebagai manusia. Kenapa penuh pengharapan? Karena dia mencintai aku dan dia sudah bangkit. Dia yang sanggup bangkit sekarang memberikan cintanya kepadaku. Mungkinkah dia tidak memberikan kuasa kebangkitan kepadaku? Tidak mungkin. Karena dia mencintai aku, dia pasti akan memberikan apa yang dia peroleh dari Bapa di sorga. Yesus beroleh Roh Kudus dari Bapa di sorga. Yesus beroleh kebangkitan dari Bapa di sorga. Maka Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada kita waktu kita percaya. Dan Yesus akan memberikan kebangkitan pada waktu kita mendapatkan keadaan nanti, yaitu kebangkitan orang mati. Jadi anak-anak sekalian, jangan cari hal-hal yang salah. Jangan cari dunia ini. Dunia ini tidak mencintai engkau. Jangan cari penerimaan dari teman-temanmu. Karena teman-temanmu tidak bisa mencintai engkau dengan cinta yang dari atas. Tapi Kristus mencintai engkau dengan cinta yang kekal dari sorga. Maukah engkau datang kepada Dia? Maukah buka hatimu dan mengatakan, Tuhan pimpin hidup saya ya. Aku tidak mau lagi pimpin hidup sendiri. Aku tersesat terus. Aku terus jatuh di dalam dosa. Aku terus jatuh dalam hawa nafsu. Aku terus jatuh dalam hidup yang egois. Tuhan pimpin hidupku. Aku tidak sanggup pimpin hidupku. Masuklah dalam hatiku. Terima aku. Dan izinkan aku hidup bagimu ya Tuhan. Maukah anak-anak hidup bagi Tuhan? Maukah anak-anak ganti haluan? Sekarang aku mau mencintai Tuhan. Aku mau kagum kepada Dia. Aku mau cari Dia. Dan aku mau dipimpin oleh Dia. Maukah anak-anak menyatakan mau ikut Tuhan? Engkau tidak menjawab saya, engkau menjawab Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Anak-anak remaja yang Tuhan kasihi, siapa di antara engkau yang mengatakan, Tuhan, aku mau ikut engkau. Aku mau diberkati oleh kehadiran Tuhan. Aku mau dididik oleh Tuhan. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kelimpahan berita Injil. Aku mau hidup dengan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Berikan hati yang mau terima engkau. Berikan hati yang lembut untuk diatur oleh Tuhan dan dibentuk oleh Bapa di surga. Berikan aku hati yang siap dipimpin oleh Kristus. Aku mau percaya kepadamu ya Tuhan. Dengarlah doaku, kiranya Tuhan tolong aku. Setiap kami yang mau kembali kepada Tuhan, biarlah kami juga diperlengkapi dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak remaja yang mau kembali kepada Tuhan. Tuhan kiranya berikan kekuatan. Berikan iman dan pertolongan-Mu yang besar. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami, siswa-siswa SMA yang Tuhan kasihi. Kiranya nama-Mu dipermuliakan melalui pertobatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku sekalian, kita sudah sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua terus-menerus ingin untuk mengalami pertumbuhan di dalam Kristus melalui firman-Nya yang kudus. Oleh karena itu, biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi sungguh-sungguh menolong kita untuk mengalami pertumbuhan ke arah Kristus sebagai kepala kita semua. Oleh karena itu kita akan akhiri chapel kita pada hari ini dan kita akan memohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas chapel kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk pengurapan-Mu atas kami. Kami bersyukur atas setiap berkat-berkat rohani yang kami nikmati di dalam chapel ini. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang terus-menerus menyertai kami. Oleh karena itu kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan di dalam keseluruhan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Allah akan terus menaungi kami semua di dalam aktivitas kami, baik kami sebagai guru maupun kami sebagai siswa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur serta siap untuk menjalani aktivitas kami di sepanjang sisa hari ini. Amin.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light.